Over there, I noticed that some of the kids were kind of giggling and laughing, and I wondered. Di Amerika Serikat, pada era tahun 90-an, ada satu hari dalam seminggu yang ditunggu-tunggu banget sama anak-anak, yaitu hari Sabtu pagi. Yang mana pada hari Sabtu pagi ini, biasanya channel-channel TV itu pada nayangin acara khusus buat anak-anak, mulai dari channel ABC yang nayangin Scooby-Doo, terus ada Nickelodeon yang nayangin SpongeBob. Bahkan ada channel religi yang bernama Christian Broadcasting Network, atau lebih dikenal dengan CBN, yang nayangin acara anak-anak berjudul Joy Junction. Mungkin acara TV Joy Junction ini nggak terlalu terlihat terkenal banget, tapi acara ini bisa dibilang punya audiensnya sendiri, terutama buat orang tua di Amerika sana yang pengen kenalin anak mereka soal agama Kristiani. Acara Joy Junction ini selama penayangannya itu tidak ada drama atau masalah sama sekali. Tapi di satu sisi lain, penonton nggak tahu kalau salah satu maskot dari acara ini yang bernama Ron ternyata menyimpan sebuah kisah gelap tersendiri, dan karena boneka ini juga yang nyebabin acara ini secara tiba-tiba aja dihentikan produksinya sama channel TV-nya. Terus para staffnya pada cabut dari acara ini dan pada nggak mau berurusan lagi sama acara ini. Bahkan sampai beberapa VHS yang berisi dengan episode dari acara ini itu juga ikut dibakar sama pihak channel TV ini sendiri. Lalu, ada cerita gelap apa yang disembunyikan boneka ini dan bagaimana kisah lengkap di balik acara religius Joy Junction ini sampai bisa dibatalin. Mari kita bahas. Joy Junction, atau lebih dikenal sebagai acara religi Kristen untuk anak-anak, memulai debut episode pertamanya sekitar bulan November tahun 1978. Konsep dari acara Joy Junction ini mirip dengan program-program untuk anak-anak lainnya yang memang lagi populer pada eranya. Contoh paling mirip adalah program Barney and Friends yang pasti kita semua tahu. Tapi ada unsur pembeda yang buat Joy Junction ini berbeda sama program-program lainnya, yaitu unsur Kristianinya yang dimana pada setiap segmen itu pasti ada diselipin ayat-ayat Alkitab. Biasanya acara anak-anak seperti Joy Junction ini punya maskot atau karakter yang menjadi ikon dari acara itu. Gak terkecuali juga acara Joy Junction itu sendiri yang punya beberapa maskot utama. Salah satu maskotnya adalah si Sheriff Don yang diperankan sendiri sama kreator dari acara ini, yaitu Don McAllister. Terus, perannya si Sheriff Don ini di acara ini adalah sebagai seorang host dari acara itu dan orang yang ngarahin dari satu segmen acara ke acara lainnya sambil ngasih pesan moral dari segmen sebelumnya. Lalu, setelah itu ada karakter yang namanya Whittler, yang perannya di acara ini adalah buat bacain cerita untuk anak-anak sambil juga pada ngelawak. Lalu, ada yang paling disukai oleh anak-anak dan paling memorable penampilannya adalah si boneka yang bernama si Ron ini, dengan puppeteernya yang bernama Roland Brown. Nah, karakter Ron dan Roland ini berperan di Joy Junction sebagai orang yang bercerita bersama bonekanya, terus juga ngasih pesan-pesan rohani kepada anak-anak. Nah, dari banyaknya karakter yang ada di Joy Junction, karakter Ron sama Roland ini bisa dibilang paling memorable dan paling menarik. Bahkan ada beberapa orang yang bisa bilang penampilannya si Ron ini itu lumayan serem dan creepy. Sampai-sampai ada beberapa orang juga yang bilang kalau mereka itu nggak bisa tidur gara-gara boneka satu ini. Arizona, I'll tell you that right now. Ron, they were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. Well, Marty, what did you do? Selama penayangan acara ini, nggak ada drama atau kejanggalan apa-apa. Ya normal-normal aja pas penayangan, para penonton happy-happy aja. Terus para karakter juga berperan normal-normal aja selama berakting depan kamera. Namun, tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada hujan, acara ini berhenti tayang di TV begitu aja, tanpa ada pengumuman apapun. Terlebih lagi, para krunya dan produser pas ditanyain soal acara Joy Junction ini kenapa nggak tayang, mereka justru kasih jawaban seolah-olah acara TV itu nggak pernah ada. Stasiun TV-nya sendiri, CBN, juga nggak mau ngasih komentar apa-apa soal menghilangnya acara ini dari layar kaca. Bahkan, sampai beberapa VHS yang berisi episode dari acara Joy Junction ini juga semua pada dibakar sama studio TV CBN. Ya pokoknya, semua yang terlibat di acara ini kayak pada cuci tangan gitu aja sama acara ini. Padahal selama penayangan itu nggak ada kejanggalan apa-apa. Hingga hari ini, cuma ada beberapa episode Joy Junction aja yang bisa diselamatkan. Sedangkan untuk sisanya sudah nggak tahu kemana, dan acara ini sendiri juga udah dilabeli sebagai salah satu lost media. Baik, sebelum membahas kenapa penyebab acara ini tiba-tiba berhenti tayang, mari kita bahas dulu soal kejadian penangkapan seorang pria
yang menjadi tersangka dari sebuah kasus predator yang bernama Michael Arnett. Saat polisi menangkap Michael di kediamannya, ditemukan barang bukti yang bisa dibilang cukup disturbing. Mulai dari foto candid anak kecil di sebuah kolam renang umum, terus koleksi foto-foto CP, sampai ada juga beberapa video-video CP yang diambil sendiri sama orang ini. Lalu, apa hubungannya sama Joy Junction tadi? Jadi, ternyata beberapa barang bukti yang diamankan sama polisi tadi, polisi juga nemuin sebuah histori pesan private antara Michael dengan seorang pria. Melalui sebuah situs, mereka membahas hal-hal yang gak senonoh yang berkaitan sama. Tetapi menariknya, orang yang diajak komunikasi sama Michael ini merupakan salah satu orang yang berperan di acara Joy Junction. Dan orang tersebut adalah si Ronald Brown. Si Ronald Brown sendiri, kehidupannya bisa dibilang nggak pernah jauh dari yang namanya anak-anak. Mulai dari pekerjaannya yang menjadi seorang puppeteer panggilan, terus dia juga sering banget ngisi acara di beberapa gereja, terkhususnya buat acara sekolah minggu anak-anak, dan juga jadi salah satu pengisi acara di Joy Junction. Nggak cuma pekerjaannya aja, bahkan tempat tinggalnya sendiri tidak jauh dari taman anak-anak, sampai-sampai terkesan di mana anak-anak berkumpul, disitulah Roland akan ada. Berapa tetangga dari si Roland ini juga pernah risih sama tingkah laku si Roland, yang menurut beberapa rumor yang beredar, setiap minggu si Roland ini sering banget ngadain pesta makan pizza gratis dan ngundang anak-anak sekitar kompleks tempat dia tinggal. Terus, habis setelah selesai makan pizza, si Roland ini bakal ngajak anak-anak tersebut ke sebuah gereja. Dan di gereja tersebut, si Roland bakal ngadain pertunjukan boneka buat menghibur para anak-anak ini. Namun, ada hal absurd dan aneh dari acara kumpul Roland ini. Yaitu, ketika banyak tetangga dari Roland yang lihat kalau si anak-anak ini diantar ke gereja menggunakan mobil van putih. Dan lebih mencurigakannya lagi, sepeda milik anak-anak ini akan disembunyikan dulu sama si Roland sebelum akhirnya nanti dibawa naik mobil ke gerejanya. Bagaimana tidak membuat curiga, masa pergi ke tempat ibadah saja perlu sampai diangkut naik mobil van putih, terus sepedanya juga pada disembunyiin. Akhirnya, si Ronald ini ditangkap sama polisi berkat beberapa bukti-bukti dari kasus penangkapannya si Michael Arnett tadi, yang juga mengarah ke si Roland ini. Memang pada saat waktu itu juga, polisi-polisi lagi gencar-gencarnya mencari para predator-predator anak ini untuk ditangkap hingga ke akar-akarnya. Hingga akhirnya rumah si Roland ini digerebek sama polisi dan polisi juga mengamankan beberapa barang bukti yang gak kalah disturbingnya sama si Michael Arnett tadi. Polisi itu nemuin beberapa foto-foto anak kecil yang tubuhnya itu udah kaku. Terus ada juga boneka seukuran anak kecil yang didandani layaknya seorang anak kecil. Lalu ada juga ditemuin poster anak-anak hilang di dalam lemari si Roland ini. Dan yang paling disturbingnya yaitu sebuah chat antara si Roland dan si Michael yang sedang berfantasi liar soal anak kecil. Dan fantasi si Roland sama Michael ini sudah sampai di titik di mana mereka membahas mengenai bagaimana seorang anak kecil itu disajikan di sebuah piring. Akhirnya, pada tahun 2014, si Roland ini ditahan sama pihak kepolisian. Dan si Roland juga mengakui semua perbuatan mesumnya selama ini. Tetapi, beruntungnya, tidak ada anak kecil yang menjadi korban fisik dari kasus ini. Terus, ketika ditanya oleh polisi soal histori pesannya sama si Michael, Roland bilang kalau itu cuma fantasi belakang dan gak ada niatan buat bener-bener ngelakuin tindakan keji itu. Tapi, yang namanya manusia, apa yang awalnya cuma fantasi itu pasti tinggal tunggu waktu aja sampai jadi kejadian. Apalagi si Roland ini, itu tiap hari kerjaannya gak jauh-jauh dari anak-anak. Akhirnya, si Roland ini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara sama pengadilan atas kejahatan seksual yang libatin anak-anak. Selain itu, dia juga di-ban dari tempat-tempat umum yang biasa ramai dengan anak-anak. Namun, akhirnya, setelah 6 tahun menjalani masa tahanan, tepatnya di tahun 2020, si Roland ini akhirnya meninggal di penjara. Dan itu mengakhiri kisah si predator anak ini. Oke. Itulah kisah kasus dari si Roland Brown, seorang puppeteer boneka yang tiap hari kerjaannya nggak jauh dari anak-anak. Tetapi di sisi lain, ternyata dia menyimpan sebuah rahasia gelap di mana dia adalah seorang predator yang sedang berbaur. Kalau diistilahkan, bisa dibilang serigala berbulu domba. Itulah kasus pada kali ini. Terima kasih telah menonton, dan kalau ada yang kurang atau salah kata, bisa dikoreksi di kolom komentar.